penuh dengan ketakutan, hidup itu penuh dengan ketakutan. Jadi pertama kali waktu saya nampak begitu, saya itu malam-malam sering diganggu. Kakak saya bersama dengan suaminya datang mengunjungi saya dan dia melihat kondisi saya yang sebenarnya. Saya terbangun dan saya dengan marah, saya menggeram. Siapa kamu? Dia tahu bahwa yang ada dalam diri saya itu bukan saya yang sebenarnya. Dan dari mulut saya keluarlah kata, saya takut kalau misalnya saya diambil sama roh-roh jahat itu. Dan saya memikirkan bagaimana anak saya, bagaimana suami saya, bagaimana keluarga saya. Dan saya tidak bisa membayangkan satu masa depan dari hidup saya gitu. Tahun 1990, waktu saya melahirkan anak kedua. Tapi sebelumnya itu saya sehat-sehat saja, nggak ada apa. Waktu hamil itu tidak kekurangan apapun. Setelah saya melahirkan, itu malam jam 8 saya melahirkan, besok pagi saya pulang. Itu saya di rumah itu kan saya istirahat di tempat tidur gitu loh. Saya merasa tidak enak badan. Akhirnya saya merasa mau muntah. Langsung muntah gitu, belum sempat ambil apa-apa langsung prap gitu. Itu darah segar. Kamu kenapa, Ma? Gak tahu, Pak. Pas bangun badan aku sakit semua. Terus tadi aku muntah deh. Kamu ngerasain sakit di mana? Pokoknya semua badan gak enak. Aku gak tahu yang sakit di mana. Besok kita ke dokter aja ya. Jadi suami saya itu memanggil orang dari lab cek darah saya semua. Dan terdeteksi alfa fetoprotein saya itu sangat tinggi. Jadi artinya itu ada kanker di tubuh saya gitu. Selama ini istri saya sih sehat-sehat ya. Kan saya juga sebagai seorang dokter, saya ngerti dengan hasil AFP yang begitu tinggi ya. Kan saya ngerti bahwa AFP normal itu kan lebih kecil dari 20 nanogram. Nah, jadi dengan sedemikian tinggi, itu sudah mengarah ke yang disebut dengan hepatoselular karsinoma, kanker hati. Dan waktu diperiksa, hatinya normal. Nah, itu yang membuat saya sebagai dokter ya, secara akal sehat itu nggak masuk akal ya. Nah, itu pasti ada something wrong yang tidak bisa diterangkan dengan medis. Sebenarnya, apa yang terjadi pada Mimi? Dia sehat kan? Kok tiba-tiba dia sakit? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba aja dia muntah darah, badannya sakit semua. Padahal sebelum dia melahirkan, saya lihat keadaannya selalu sehat. Selalu baik-baik saja. Maka saya juga bingung sekarang. Saya harus melakukan apa? Saran saya, kita bawa aja ke pengobatan alternatif. Gimana? Pengobatan alternatif ya? Iya, betul. Boleh. Bolehlah kita coba. Baik. Akhirnya dikasih kenal ke satu orang. Kita tidak sebut orang pinter lah ya, tapi dia punya ilmu gitu. Tapi dia tidak ada pakai jampi-jampi, bunga, segala macam. Enggak, dia cuma ya biasa aja gitu. Jadi gimana, Bu? Apa yang Ibu alami? Jadi kemarin itu kok tiba-tiba semua badan saya sakit. Terus saya muntah darah. Muntah darah? Sesuai sama dugaan saya. Kalau saya lihat, di tubuh Ibu ini sudah kemasukan roh. Bahkan sampai masuk ke darah-darah Ibu. Terus
Saya harus ngapain supaya sembuh? Dalam kasus seperti ini, ya ibu harus ditangani sesegera mungkin. Caranya mudah. Pegang tangan saya. Rasakan sekarang. Akhirnya dia bilang, ya udah diobatin gitu. Jadi saya tiap hari ke sana. Hanya duduk ngobrol dan dia itu hanya pegang tangan saya. Itu dalam 3 bulan hasil periksa saya itu jadi normal. Mula-mula kita rasa waduh, seolah-olah kita sudah mendapat sesuatu yang kita cari selama ini ya, bahwa dengan penyembuhan secara alternatif itu juga bisa ya. Dan kita tidak tahu bahwa penyembuhan secara alternatif itu juga ada konsekuensinya. Sejak saat itu, saya bisa melihat. Jadi saya melihat dunia itu ramai. Di pinggir-pinggir jalan ada, di mana-mana ada gitu. Jadi saya itu penuh dengan ketakutan. Hidup itu penuh dengan ketakutan. Jadi pertama kali waktu saya nampak-nampak begitu, saya itu malam-malam suka menjerit. Sering diganggu. Sering dengar suara, sering nampak-nampak, sering kalau nampak yang lewat, pokoknya sering diganggu setiap malam itu. Aku udah gak sanggup. Sampai satu titik, saya merasakan ya sudahlah, kalian mau ambil saya, ambillah gitu loh. Mau apa lagi, saya give up gitu. Udah kalau enggak kita sama-sama, saya bakar diri saya sama-sama sama roh jahat itu gitu loh. Kalian mau ambil saya, ambillah. Tapi di sebalik itu, saya masih ada pikiran kayak gini. Kalau saya mau mati pun, saya nggak mau mati dengan yang kayak gitu, roh-roh jahat kayak gitu. Itu saya merasa jijik, saya merasa kotor gitu. Saya nggak mau ikut mereka gitu. Kalau saya mau mati pun, saya mau mati dengan Tuhan gitu. Tapi di saat itu saya nggak tahu Tuhan saya itu siapa. Saya besok paginya itu tiduran di lantai. Saya kok melihat di pintu kamar itu ya, kok bersinar gitu loh. Sinarnya sangat silau gitu, silau sekali. Terus saya melihat ada satu sosok yang pakai kerudung masuk ke dalam. Semua tidak lihat, dia itu bajunya panjang tapi itu bersinar, semua sinar, semua nggak nampak. Yang nampak hanya mata. 2 mata itu yang tersenyum. Jadi saya liatin matanya, itu udah terjadi puluhan tahun ya. Tapi saya sampai hari ini saya masih ingat matanya, senyumnya. Dan saya merasa damai, sangat damai. Dan badan saya itu seperti disirap pakai, seperti ada air dingin yang mengalir gitu. Saya pandangin, terus dia datang ke saya itu, terus dia pegang kepala saya. Terus dia bilang, jangan lupa ya berdoa gitu. Setelah saya lihat itu, saya masuk ke kamar mertua saya karena saya ingat, tiba-tiba teringat mertua saya itu ada Alkitab. Walaupun kita dalam kepercayaan yang lain, tetapi mertua saya itu pernah beli Alkitab gitu loh. Jadi saya ambil, saya buka Alkitabnya.
Di sana ada saya ketemukan satu ayat di Hosea 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan keadaanku. Aku percaya Engkau yang akan menyembuhkan Tuhan, mengakhiri musim kering seperti bumi mendapatkan hujan Tuhan. Amin. Akhirnya di saat saya ketemu pendetanya itu doakan mata saya supaya saya nggak melihat, langsung nggak melihat sampai hari ini. Saya nggak mau kembali ke kehidupan lama dan saya mau berjuang bersama Tuhan. Saya percaya sama Tuhan, saya percaya 1000% sama Tuhan dalam hidup saya. Saya merasakan kasih karunia Tuhan itu tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Kita ada satu Tuhan yang besar, yang selalu kalau saya ada masalah, saya bukan cari manusia, saya bukan tanya kepada orang, tetapi saya masuk kamar berlutut dan berdoa. Bertanya sama Tuhan, bertanya sama Bapa kita yang luar biasa. Jadi Tuhan itu selalu bukakan jalan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar. Tapi Tuhan bisa bukakan yang tidak ada menjadi ada gitu. Manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan berdiam dalam tubuh. Sejatinya inilah sarana penyembahan manusia untuk menyembah Allah yang juga adalah roh. Tetapi seringkali manusia lebih memilih untuk membuka celah dan berkomunikasi, bahkan tidak sedikit menyembah roh yang bukan berasal daripada Tuhan. Yang aku rasakan waktu aku terbaring di kamar itu, seperti ada satu aliran dari ujung kaki sini, dia naik ke atas. Kan jadi kayak kaki saya itu seperti kayak ditutupin sesuatu gitu, dia naik. Dan itu terus gitu. Dan aku merasa ini ada apa gitu, dan aku berusaha untuk bangun. Rasanya itu seperti kayak ada sesuatu yang membebani di badan gitu. Aku nggak bisa ngomong, itu nggak bisa mengeluarkan suara, tapi aku melihat gitu loh. Saya berusaha teriak untuk panggil suami saya gitu untuk menolong saya. Papa! Mama. Mama. Waktu saya berteriak, suami saya naik. Dia hanya terpana, kaget. Kamu kenapa? Gitu loh. Saya cuma dengan refleks saya bangun. Saya berusaha untuk bangkit, tapi kaki saya ini seperti udah kepantek. Ya, kalau menurut cerita dari suami saya, Joni, itu banyak terjadi hal-hal aneh terhadap diri saya. Terus terang saya merasa sedikit capek ya, karena malamnya saya menjaga anak saya yang kecil, itu kan dia mengalami demam. Ada juga masalah dengan kakak saya, semua menumpuk begitu ya. Ya sebenarnya kalau boleh dibilang masalah itu masalah lama ya. Menjadi beban pikiran saya juga, apalagi itu berhubungan dengan kakak kandung saya. Jadi sejak itu keadaan saya semakin nggak baik ya. Jadi suami saya melihat seperti saya ini bukan istrinya gitu. Seperti pribadi yang lain, karena pada saat tertentu saya bermanifestasi, saya bisa menggeram, mengeluarkan suara-suara yang istilahnya suami saya tidak pernah dengar, dan suami saya sangat ketakutan gitu. Nah, itu yang membuat
Suami saya bingung ini ada apa. Pendapat dari dokter sendiri pun itu semua hasilnya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Akhirnya mereka memutuskan dibawa pulang. Sebelum kejadian aneh yang saya alami itu, saya melakukan perjalanan dengan suami untuk pergi ke luar negeri, yaitu ke Taiwan. Nah, di sana itu ada suatu hal yang menarik perhatian saya, yaitu di Gunung Kapur itu ada lubang-lubang gitu. Saya tadinya berpikir itu lubang-lubang tempat burung atau apa gitu, dan ternyata guide tour itu menjelaskan, oh itu rumah kelelawar, Bu. Jadi kalau di musim-musim tertentu biasanya kelelawar itu mereka akan tinggal di situ gitu. Saya juga mengunjungi tempat-tempat yang biasa orang sana itu tempat suci juga ya. Karena memang kalau dalam rangkaian tur itu memang kita ada list untuk ke sana gitu loh. Nah, karena rasa penasaran saya, ya saya ikut aja seperti yang saya lihat orang-orang. Saya ambil satu bunga hiasan itu saya taruh di pinggir, dekat-dekat di tempat patung di situ gitu. Seminggu setelah saya pulang dari Taiwan itu saya melihat ada anak kelelawar kecil begitu di halaman. Dan saya dengan spontan, dengan sigap buang, saya lempar itu anak kelelawar itu. Ya udah, saya pikir udahlah gitu, saya nggak mikirkan apa-apa. Saya masuk ke dalam rumah. 2 minggu kemudian terjadi suatu hal yang aneh sama saya. Dan mereka pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak-anak Allah?" Setelah kejadian aneh yang saya alami itu, akhirnya nyampailah ke kakak saya, termasuk kakak saya yang berselisih dengan saya. Sampai akhirnya suatu hari kakak saya bersama dengan suaminya datang mengunjungi saya, dan dia melihat kondisi saya yang sebenarnya. "Pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu." Maka pada saat mereka membacakan firman itu, saya terbangun dan saya dengan marah, saya menggeram. Siapa kamu? Dan saat itu kakak saya ini, dia langsung dengan refleks, dia tahu bahwa yang ada dalam diri saya itu bukan saya yang sebenarnya. Dan dia berusaha untuk menghadik kuasa gelap yang ada dalam tubuh saya. Dan dari mulut saya keluarlah kata, dan kakak saya dengan gemetar, dia berusaha menghadik itu iblis yang ada di dalam tubuh saya. Dan kakak saya sangat kaget karena dia tahu saya tidak bisa bergerak. Setelah didoakan oleh mereka pun ternyata kondisi saya juga semakin nggak membaik. Kuasa yang ada dalam tubuh saya belum lepas. Saya masih bertingkah aneh-aneh juga. Itu saya masih sadar. Akhirnya saya naik ke atas, saya mandi. Nah, setelah selesai mandi, saya tuh duduk di ranjang kamar saya. Pokoknya saya cuma bilang saya lapar. "Jenny, apa yang kamu lakukan, Jen?" Dan saya nggak tahu apa yang terjadi sama diri saya saat itu. Itu pisang molen 1 dus itu saya makan begitu rakusnya. Sampai adik saya tuh kaget, apa yang terjadi sama saya. Dan akhirnya hari itu saya dibawa kembali ke pendeta ini. Jadi mereka mendoakan saya, yang saya ingat saat itu saya ada di satu dimensi lain. Tiba-tiba saya mendengar ada suara, "Jenny anakku." Saya melihat sosok yang luar biasa. Dan saat itulah saya melihat wajah Yesus yang sebenarnya. Saya sampai terpaku dan saat itu dia mengulurkan tangannya dan saya melihat jubahnya warnanya putih terang benderang. Saat itu pandangan saya terpana ada satu meja panjang sekali. Dan Yesus langsung berbicara kepada saya, "Jenny, kamu ambil itu, makanan yang ada di situ." Dan saat itu mata saya tertuju pada roti. Karena di situ banyak buah, makanan dan lain-lain, saya ambil roti itu. Pada saat saya makan roti itu, ada satu rasa sukacita, damai, sejahtera. Ada sesuatu yang terlepas dalam diri saya.
saya makan roti itu, Yesus menyampaikan satu misi kepada saya. Anakku Jane, apa yang kamu alami adalah benar. Kamu harus sampaikan kepada orang dunia bahwa yang kamu alami ini benar. Dan Yesus bilang, kamu sekarang harus pulang. Gak mau Tuhan, saya gak mau pulang. Enggak, kamu harus pulang. Dan saat itu saya merasa bahwa malaikat itu mengangkat baju saya. Dan saat terbuka mata saya, dan saya kagetnya setengah mati. Karena apa? Saya melihat di sekeliling saya. Kakak saya Nia, suami saya Joni, dan pendeta saya. Dan mereka bercerita bahwa saat itu saya terbaring, tumbang, dan saya mengeluarkan bahasa-bahasa roh yang selama ini saya tidak pernah alami. Dan sejak saat itulah saya membaktikan hidup saya buat Tuhan. Setelah apa yang saya alami dalam kehidupan saya, kejadian-kejadian aneh yang saya hadapi ya, itu saya bisa menyimpulkan bahwa iblis itu masuk lewat pikiran. Kenapa? Yang saya alami, saya menghadapi masalah, itulah celah buat iblis untuk masuk. Jadi kuncinya jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita depresi, jangan sampai kita merasa nggak ada harapan, tapi dekatkan diri sama Tuhan. Karena Tuhanlah juru selamat, kunci dari setiap permasalahan. Tuhan pasti punya jalan keluar buat kita. Saudaraku, di dalam dunia ini hanya ada dua kuasa, Tuhan dan iblis. Jikalau itu bukan dari Tuhan, sudah pasti berasal dari iblis. Kalau Tuhan, Ia akan memberikan kita upah, kelimpahan, kesembuhan, namun tanpa mengandung konsekuensi, tanpa kita harus mengorbankan jiwa kita, mengorbankan orang-orang yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Tetapi iblis, ada begitu banyak yang harus kita korbankan. Kita bisa dibuat tidak tidur, tidak tenang ketika sendirian, ketakutan, dan itu semua tidak ada artinya. Hanya untuk demi memuaskan hasrat kita, atau yang menurut kita mendapatkan jalan keluar ketika kita mengalami kebuntuan akan masalah. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang menawan kita dengan filsafat-filsafat yang kosong, palsu, menurut ajaran turun-menurun dan yang bukan berasal dari roh Tuhan. Bukan berasal dari Kristus. Kalau Anda bertanya kenapa? Karena kita tidak bisa bersahabat dengan kuasa-kuasa itu. Justru kita harus memerangi mereka. Karena kita bukan berasal dari mereka. Karena kita berasal dari Allah. Kita tidak segambar dan serupa dengan kuasa itu. Kita itu segambar dan serupa dengan kuasa Allah. Itu sebabnya perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saat ini saya mau katakan bahwa penyembuhan sempurna, pemulihan sempurna, jalan keluar sempurna tanpa harus ada konsekuensi apapun, hanya ada di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda membuka hati dan membuka akses dan izinkan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya pengharapanmu, dan engkau melepaskan semua kepercayaanmu akan semua ajaran-ajaran yang turun-temurun yang selama ini justru mengikatmu dalam ketidaktenangan, ketidakdamaian. Ini saatnya Anda untuk berdoa bersama dengan saya. Letakkan tangan di dada, buka hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, di hadapan hadirat-Mu yang kudus dan kuasa-Mu yang adikodrati saat ini, Engkau menjamah mereka yang mau membuka hati mereka, pikiran mereka, perasaan mereka, dan mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya jalan keluar sempurna, satu-satunya yang memiliki kuasa untuk penyembuhan sempurna. Engkau tidak pernah meminta mereka untuk mengorbankan apapun, sebab Engkau sudah mengorbankan dirimu menjadi manusia, mati di kayu salib, darah-Mu tercurah agar bilur-bilur itu menyembuhkan mereka yang sakit saat ini. Engkau yang sakit, lepaskan kepercayaanmu kepada hal-hal yang mistis itu dan perkatakan dengan mulutmu, aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Darahnya menyembuhkanku, katakan aku percaya.
Dan aku juga percaya Tuhan Yesus saat ini Engkau memberikan damai sejahtera. Engkau mereplay sesuatu yang tidak berkenan di dalam diri mereka. Semua yang ada kaitan dengan nenek moyang mereka diputuskan dalam nama Tuhan Yesus sehingga buah kandungan mereka yang tertutup terbuka. Semua konsekuensi dari turun-temurun nenek moyang mereka diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apa yang mereka pikir tidak mungkin, demi nama Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus, mereka mengalami sesuatu yang tidak mustahil. Katakan amin saudara. Amin. Ya, saya mengatakan ini saudara kenapa? Karena bukti dari seseorang yang memang pernah terlibat dengan kuasa gelap dan menghubungi sahabat 24. Nomornya ada di layar TV Anda saat ini. Sambil Anda menghubungi mereka, sahabat 24, saya akan menyampaikan pengalaman Bapak Suryo mengenai okultisme yang sudah didapat sejak kecil, diturunkan oleh paman dan kakeknya, sehingga ketika dewasa ia memiliki ilmu benar, tapi ia selalu mimpi buruk. Sehingga pada tahun 2019 ia terbangun dan tidak tahan lagi hidup dalam ketakutan, dan ia memutuskan untuk menyaksikan tayangan solusi melalui YouTube channel. Dan melihat ada nomor seperti Anda lihat, sahabat 24 tanpa berpikir panjang langsung beliau menghubungi kami. Dan tim kami merespon telepon dari Bapak Suryo. Dan langsung tim kami bersepakat, bersatu hati menyebut nama Tuhan Yesus dan mengajak Bapak Suryo untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Apa yang terjadi? Dia terlepas dari segala ikatan okultisme. Dia bisa kembali tidur dengan nyenyak dan tidak lagi diperbudak atau terikat oleh rasa ketakutan. Anda tahu, Anda pun juga bisa seperti dia. Jadi jangan ragu untuk segera menghubungi sahabat-sahabat baru Anda yang selalu siap setiap hari 24 jam menopang dan membantu Anda melepaskan dari segala ikatan okultisme melalui kuasa Tuhan Yesus. Hubungi sahabat 24 sekarang juga. Saudaraku, terima kasih telah bersama dengan kami dan sepakat. Dan kami percaya Anda sudah terlepas dari ikatan okultisme. Dan saatnya Anda untuk menjadi berkat bagi bangsa ini untuk melepaskan mereka yang terikat dengan cara yang sangat mudah. Scan QR Code yang ada di layar Anda saat ini dan bubuhkan kode 009. Sebagai contoh, jika donasi Anda katakanlah 100.000 atau 200.000, berarti penulisannya 100.009 atau 200.009. Dengan demikian Anda sudah membantu pelayanan ini dan membebaskan mereka yang terikat. Dan terima kasih juga sudah follow kami. Bagi Anda yang belum, jangan lupa follow sosmed kami dan ikuti YouTube channel kami, termasuk juga mengunjungi website kami di jawaban.com. Ada begitu banyak artikel-artikel yang sangat menarik untuk mengisi hidup Anda dan memberikan jawaban yang pasti. Sebab ingat, di dalam Tuhan pasti ada solusi. Tuhan memberkati.